Sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus dua orang, dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama? Mumpung ada hakim, mumpung ada dua belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin saya menoda agama. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan persidangan si Sugitnur dan Bambang Tri. Tapi ini sedikit lucu sahabat-sahabat, karena si Sugitnur ini terjebak dengan pertanyaan logika yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian karena dia lagi seru, panas, akhirnya si Sugitnur itu meminta lagi kembali sahabat untuk melakukan bermubahalah siapapun yang ada di persidangan. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Pernyataan Bambang Tri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubahalah. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubahalah baru percaya. Ketika podcast berlangsung hampa saja hati saya itu. Setelah mubahalah terdakwa percaya. Nah, baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Qur'an. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Qur'an. Misalnya nih Gus, terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat, terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap enggak, kan itu sudah di Al-Quran sudah dinas, nggak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Kalau dia sudah berani mubahalah, itu kalau dia berani mubahalah beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku nabi. Kalau ada orang ngaku nabi di depan saya, ini masalah mubahalah tadi. Enggak, mungkin terdakwa mengatakan mungkin saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, pertanyaannya tidak relevan sekali. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa mas. Pak Jaksa nggak bisa. Baik. Nah, Pak ahli udah menjawab, terdakwa udah menjawab. Sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang kita hadirkan kemarin ya. Baik. Bahwa mubahalah itu harus dua orang. Oke. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat perbedaan pandangan. Oke, saya jawab dua poin ya. Pertama, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya saksi agama dari jaksa. Nah, lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai, Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, saya setuju, nggak sah mubahalahnya, saya terima, tapi jangan terus saya distempel penoda agama, itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf, sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus dua orang,
dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama? Mumpung ada hakim, mumpung ada dua belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta, dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin sama noda agama. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim. Tempat terserah di mana. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi videonya. Kita sudah lihat ya bagaimana jebakan Batman oleh si jaksa penuntut umum. Nah, yang Pak Jaksa itu menyampaikan dan membuat sebuah analogi, yaitu sekaitan dengan apakah Anda akan tetap melakukan mubahalah kalau misalnya ada lagi nabi yang keluar mengaku dirinya nabi yang ke-26. Nah, itu artinya bahwa dengan mudahnya Anda mempercayai yang namanya si Bambantri itu dan membawa masuk ke dalam ranah agama dengan mubahalah. Nah, itu yang dia mau sampaikan, sahabat-sahabat, bahwa Anda dengan bermubahalah Anda sudah yakin, kan begitu, tanpa ada bukti-bukti pendukung yang lainnya. Dan itu dilakukan yang namanya mubahalah. Nah, dari situ sahabat-sahabat terjadi analogi-analogi dan perdebatan ya. Ternyata karena mungkin sudah merasa tersolimi atau merasa disalahkan oleh jaksa penuntut umum, dan termasuk mengingatkan kita pada saksi agama bahwa apa yang dilakukan oleh si Sugi Nur dengan melakukan mubahalah itu sudah melanggar dari ketentuan-ketentuan mubahalah. Nah, itu sahabat-sahabat. Akhirnya si Sugi Nur mengajak jaksa penuntut umum, mengajak penyidik mungkin karena lagi sudah emosi ya, sahabat-sahabat, untuk melakukan mubahalah di mana saja. Yang penting di depan majelis hakim. Nah, di situ sahabat-sahabat ya, bahwa ini betul-betul si Sugi Nur ini tidak mau mengakui kesalahannya, dan dia keras kepala ya. Dia sudah tahu bahwa logikanya itu sudah salah gitu, mubahalahnya sudah salah, dia sudah akui bahwa melanggar ketentuan mubahalah, tetapi lagi-lagi dia tidak melakukan semacam minta maaf lah, bahwa kalaupun melanggar ketentuan syariat mubahalah atau syarat-syarat mubahalah, maka dia harus meminta maaf kepada umat Islam. Tetapi kan dia lagi-lagi tidak lakukan itu, sahabat-sahabat. Dan seandainya dia lakukan, pastilah akan ada pertimbangan lain oleh majelis hakim. Tetapi dia tidak bisa membaca kondisi persidangan, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.